Menjadi nahkoda merupakan bagian hidup dari Kapten Dwi Irianto, pria kelahiran Pemalang, Jawa Tengah. Dwi mengaku sudah 25 tahun dirinya tidak berlebaran dengan keluarganya di Semarang, Jawa Tengah. Tribun Lampung secara langsung mengikuti perjalanan laut dengan rute penyeberangan Selat Sunda dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak, Banten pada Senin 31 Maret tahun 2025 bersama nahkoda KMP Subuku Kapten Dwi Irianto. Diakuinya dirinya baru tahun ini berlebaran dengan anak dan istrinya yang datang ke Pelabuhan Merak. Momen lebaran setiap tahunnya yang tidak terlupakan atau tidak pernah ketinggalan yakni ketupat, opor ayam, hingga nastar. Makan ketupat dan opor ayam bareng-bareng bersama kru hingga mengobrol serta bersama-samanya selayaknya juga berlebaran di rumah meskipun hanya di kapal. Makan opor ayam dan nastar tersebut menjadi makanan favoritnya setiap lebaran karena setiap tahunnya yang menjadi menu wajib dimakan bersama keluarga di KMP Subuku yakni ketupat, opor ayam hingga nastar. Karena menu wajib tersebut wajib ada meskipun dirinya berlayar ke luar kota. Khususnya tahun 2025 alhamdulillah banget, Hamin itu sampai hari ini kemarin itu lancar banget, tidak ada kemacetan ya, tidak terjadi stuck dan lain. Jadi pengguna jasa itu saya perhatikan udah nyaman banget menyeberang. Kita seperti biasa ya, tadi alhamdulillah dapat kesempatan sholat id dengan kru saya di Merak, kemudian makan ketupat bareng, ngobrol, bersalam-salaman. Seperti itulah selayaknya kalau kita juga berlebaran di rumah seperti itu. Kalau dengan keluarga? Keluarga biasalah, kalau paling anggota saya itu video call cari sinyal, kemudian kalau yang masuk kamar berarti ya agak nangis-nangis sedikit kayak gitu, kangen ya kan? Kangen sama anak istrinya pasti. Saya kayaknya ini yang ke 25 kali deh, 25 kali lebaran. Nggak lebaran di rumah sama keluarga. Dari keluarga ya udah terbiasa lah, tapi biasa video call, telepon dan lain-lain. Buat kru kapal, awak kapal ya harus siap ya, namanya tugas, harus tetap semangat, harus tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa, karena memang sudah tugasnya awak kapal setiap lebaran ya seperti itu. Nggak jauh berbeda, kita tetap seperti biasanya memberikan pelayanan. Hanya tahun ini kelihatan pengguna jasa itu lebih rapi, lebih nggak desak-desakan, lebih nyaman lah sekarang ini buat awak kapal dan juga buat penumpang. Ya, ada dong makan lontong, ya kan? Pasti ada, sama seperti kayak di rumah. Ini udah tugasnya kok sedih, kan udah tugas saya. Sudah menjadi seorang pelaut, tugasnya di atas kapal ya udah, ya kan? Sedih sedikit-sedikit, ya kita hilangkan lah. Karaoke. Untuk menghibur diri ya, Dan. Yang paling berkesan itu apa ya? Mungkin kalau ada penumpang sakit kita bisa bantu dengan baik, atau ada penumpang dengan berkebutuhan khusus, terus saya bisa melayani dengan baik, itu juga kepuasan saya. Artinya prioritas kita itu ya. Total kru ada berapa? Total kru 28 orang. Masuk SDP Januari tahun 1999. Ya. Tugas pertama saya di Sibulganias, kapalnya Bondan Muale, kemudian Sujo. Kemudian saya pindah ke kapal cepat di perusahaan ini juga, yaitu kapal cepat Cisadane, kapal cepat Mahakam, itu Jakarta Pontianak, Jakarta Batam, Jakarta Banjarmasin, lintasannya, kemudian juga Semarang Kalimantan. Setelah dari situ saya ke Jatra 1, Jatra 1 itu di Merak Bakauheni, itu saya bawa Jatra 1. Kemudian saya pindah ke Rodeta itu Padang Balembar, Bali Lombok, ya sekitar 2 tahun. Kemudian saya ke Korea mengambil kapal Portling 2, Portling 5, dan saya bertugas di Portling 5 dari 2013 sampai 2022. 2022 itu nakodanya KMP Subuku pensiun. Saya menggantikan beliau
sepupu sejak beliau pensiun sampai sekarang. 2022, 2023, 2024, baru 3 tahun. 3 tahun. Saya sekolahnya kebetulan di sekolah pelayaran. Ya otomatis saya jadi pelaut. Pasti cita-citanya ujungnya nakoda dong ya. Betul. Karena itu udah jurusan saya dan pencapaian tertingginya pasti nakoda kalau di atas kapal. Ibu saya guru, kemudian ayah saya angkatan laut. Memang di laut juga. Di laut juga ya. Anak saya dua. Anak saya dua, cewek sama cowok.